Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas Bayhaqi dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan sedikit membahas tentang seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Joseph Sachs. Joseph Sachs ini dia dilahirkan di daerah Silisi, Jerman pada tanggal 15 Maret pada tahun 1902. Dan riwayat pendidikan Joseph Sachs ini, dia belajar filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di sebuah universitas yang bernama Universitas Breslau hingga mendapatkan gelar doktor pada tahun 1923 yang di usia yang masih dini, yaitu pada usia 21 tahun. Dan dia juga belajar di Universitas Leipzig. 2 tahun setelah dia lulus dari universitas tersebut, dia diangkat menjadi seorang dosen pada tahun 1925 di Universitas Freiburg, dan pada tahun 1929, tepatnya 4 tahun setelah pengangkatan dia menjadi dosen, dia dikukuhkan menjadi seorang guru besar. Dia adalah seorang sarjana yang sangat masyhur dalam penelitian hukum Islam. Sepanjang karirnya atau sepanjang riwayat pembelajarannya di universitas, dia menggeluti dan mengabdikan dirinya pada kajian historis perkembangan hukum Islam. Dia dapat menghasilkan suatu karya, yaitu yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence dan An Introduction to Islamic Law. Keunggulan seorang Joseph Sachs ini ialah kemampuannya dalam membuat suatu kesimpulan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang otentik atau asli dari Rasulullah SAW, khususnya hadis yang bersangkutan dengan hukum Islam. Komentarnya sangat sensasional dan menggugat keimanan seorang muslim. Joseph Sachs mempertanyakan tentang urutan sanad suatu hadis. Mengapa di abad pertama Hijriah urutan sanad hadis tidak dapat diketahui secara rinci, sedangkan baru di abad kedua Hijriah urutan sanad hadis dapat diketahui secara rinci dan jelas. Hal itu yang menimbulkan suatu pertanyaan, apakah hadis yang disampaikan oleh ulama abad kedua itu dari urutan sanad hadisnya dibuat-buat oleh mereka, disambung-sambungkan oleh mereka sampai kepada Nabi SAW. Jadi mereka bertujuan agar suatu hadis tersebut dapat diketahui keasliannya dan keautentisitasnya. Jadi Joseph Sachs menganggap sesuatu itu hal yang dibuat-buat. Jadi secara kesimpulannya, suatu hadis tersebut dianggap tidak otentis karena dianggap adanya rekayasa yang dibuat oleh ulama abad kedua. Beberapa kitab yang dijadikan kajian atau rujukan seorang Joseph Sachs untuk mendalami kajian sanad hadis ialah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, kitab Al-Muwatta karya Imam Muhammad As-Syaibani, kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Pada dasarnya kitab-kitab tersebut ialah kitab yang cenderung membahas tentang kaidah fikih Islam. Padahal yang menjadi fokus kajian seorang Joseph Sachs itu ialah kajian sanad hadis. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kitab yang dijadikan rujukan seorang Joseph Sachs. Seseorang jika ingin mendalami suatu hadis, hendaklah ia mengkajinya melalui kitab hadis juga. Dan sedangkan yang dipakai oleh Joseph Sachs ialah kitab-kitab yang cenderung membahas tentang kaidah fikih Islam. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi fokus Joseph Sachs. Jadi secara tidak langsung apa yang menjadi ungkapan Joseph Sachs ini kurang bisa diterima oleh kalangan umat Islam.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.